Ini yang dari Makassar, Daeng siapa? Kok Makassar? Mana? Sulawesinya mana? Sulawesi Utara, Kota Mobagu. Mobagu. Iya. Kalau di sana Daeng atau apa itu? Enggak, di sana ada marganya Pak kalau di sana. Kalau Daeng itu Sulawesi Selatan. Ya, ya. Kalau Mobagu apa itu? Kota Mobagu biasa aja, cuma ada marganya seperti. Jadi Pak saja ya? Iya. Cuma Pak saja gitu? Iya, Pak saja. Pak siapa? Pak Rusdin. Pak Rusdin. Ya. Berarti Pak Rusdin belum praktek ya di rumah? Belum. Cuma tahu nyimak sebentar terus nekat ke sini itu. Iya. Soalnya saya pikir-pikir kalau saya praktik sendiri nanti salah gitu. Walaupun dibaca di YouTube juga saya tidak yakin begitu. Kurang yakin gitu. Iya. Ya enggak apa-apa lah. Yang penting mau. Iya. Mau tidak cepat gitu ya, yang penting. Dinikmati aja prosesnya gimana. Kebanyakan orang, terlebih lagi baru nonton ya, baru nonton sebentar, itu kebanyakan orang menganggap apa yang sedang saya kaji ini adalah Jawa. Kok bisa Bapak yang dari Kota Mobagu, dari Sulawesi, kok bisa tertarik sama Jawa? Apa enggak menganggap Jawa? Iya, enggak. Nah, apa itu yang membuat Bapak tertarik itu? Tentang apanya itu? Karena saya sudah lama mencari sebetulnya itu Pak. Itu saya cari itu yang dikatakan itu di dalam Quran alas tubirabikum itu. Tidak ketemu lalu syariat tidak bisa. Syariat juga nggak bisa ketemu. Terus saya baca ini, inilah jawabannya ya. Lintas agama seperti ini. Bukan lintas agama sebenarnya. Jawabannya itu bukan lintas agama, tapi jawabannya itu kemerdekaan hidup. Iya. Kemerdekaan hidup. Lebih tepatnya itu. Kemerdekaan. Iya. Lebih tepatnya adalah kemerdekaan hidup. Iya, karena kan siapa saja kan boleh. Iya, kemerdekaan. Bukan lintas agama ya. Iya, bukan. Kemerdekaan. Iya, kemerdekaan. Karena kebebasannya itu ya. Iya, itu yang menjadikan bisa bertemu dengan jawaban yang Bapak cari itu. Iya. Kalau yang dari Kendal sudah praktek di rumah? Sudah, ya. Yang dari Mojokerto juga sudah? Baru menghafal. Oh, baru menghafal. Berarti panjenengan belum praktek di rumah, kan sama seperti bapaknya ini ya. Nah, kalau yang dari Bali sudah? Sudah. Tapi sebenarnya itu enggak terlampau penting sih ya. Mau dari awal atau dari nol atau sudah menyelesaikan dasarnya di rumah, itu enggak terlampau penting. Yang penting itu mau mengalami prosesnya gitu. Kalau dari nol kan prosesnya lama ya kan, kalau dari nol. Nah, kalau dasarnya sudah diselesaikan di rumah kan prosesnya sebentar. Itu yang terpenting itu mau itu gitu. Udah dari awal bermula dari nol, minta cepat karena ada pekerjaan, karena ini yang gawatnya kan itu. Ada juga yang sudah menyelesaikan dasarnya dari rumah karena pernah mendengar butuh 4 hari saja kalau dasarnya sudah diselesaikan di rumah. Saya hanya butuh 4 hari saja untuk menemani. Tapi perjalanan 1 hari 1 malam dari rumah itu udah dihitung itu.
udah dihitung. Ada yang seperti itu. Nah, ini yang sebenarnya hal-hal yang sepele seperti itu loh Pak, yang selama ini menjebak kita itu adalah hal-hal yang seperti itu. Tapi panjenengan semua ndak gagal paham kan menerima informasi dari saya? Enggak ya? Nah, soalnya gini, soalnya itu tadi karena kita sudah terbiasa di situ gitu. Terbiasa dengan hal-hal yang remeh yang barusan saya katakan tadi itu lah. Dengan gitu. Nah. Jadi kalau sampai gagal paham kan itu kan bisa menimbulkan kecewa, Nah, manusia kalau sudah kecewa itu untuk bisa bahagia itu susah banget itu. Ya. Karena apa? Karena hanya manusia hidup yang punya residu. Kalau makhluk-makhluk lain nggak punya dia, nggak punya residu. Tapi kalau manusia hidup itu punya residu, punya kesan gitu loh. Nah, punya kesan, punya kenangan. Nah, kesan, residu, kenangan. Nah, yang paling sulit itu adalah sakit hati atau kecewa itu tadi. Itu susah banget itu. Nah, kalau panjenengan tidak salah paham dengan apa yang saya informasikan ya, kok berani ke sini, oh, berarti pentol jenengan, berarti jempol jenengan. Kalau panjenengan tidak salah paham, berani datang ke sini, berarti luar biasa. Dan itu alasan yang lebih dari cukup buat saya. Ya. Kalau panjenengan bersungguh-sungguh gitu loh. Itu alasan yang sudah lebih dari cukup buat saya bahwa panjenengan di dalam mengkaji itu bisa bersungguh-sungguh. Soalnya yang nyaris tidak pernah dikaji oleh manusia hidup itu apapun keyakinannya itu ya. Apapun keyakinannya. Yang nyaris tidak pernah dikaji itu adalah tentang laku murni raganya dan laku suci jiwanya. Jadi manusia hidup itu hanya punya dua laku saja. Karena manusia hidup itu terdiri dari dua hal. Manusia hidup itu terdiri dari dua hal, yaitu jiwa dan raga atau raga dan jiwa. Dikarenakan manusia hidup terdiri dari dua hal, yaitu jiwa raga, maka lakunya manusia hidup juga hanya ada dua. Murni dan suci. Murni raganya, suci jiwanya. Ini nyaris tidak dilakukan oleh hampir setiap manusia hidup. Nyaris tidak pernah dilakukan. Apapun itu loh ya. Apapun itu agamanya, apapun itu keyakinannya. Kenapa kok saya katakan nyaris tidak pernah dilakukan oleh manusia hidup, apapun agama dan keyakinannya? Karena doa apapun yang kita lakukan itu doa kelas bisnis. Sistemnya cari keuntungan, sistem dagang, mencari keuntungan. Lah, ibadah model apapun juga ibadahnya itu ibadah bisnis, sistemnya sistem perdagangan, mencari keuntungan aja. Termasuk sembahyang di dalamnya. Sembahyang apapun itu kelasnya kelas bisnis, sistemnya sistem perdagangan. Nah, kalau sudah seperti itu, kapan murninya raga?
raga kita ini kapan murninya? Lawang setiap saat, entah itu ketika beribadah, entah itu ketika berdoa, entah itu ketika sembahyang, semuanya itu kendaraannya kalau bukan ego pamrih, kalau bukan pamrih arogan. Lah terus raga kita kapan murninya? Kalau tidak berbisnis, kalau tidak menggunakan sistem dagang, sistem mencari keuntungan, enggan, bahkan males, tidak mau melakukan. Nah, kita dulu itu seperti itu. Panjenengan termasuk saya seperti itu. Maka itu dilakukan seumur hidup. Seumur hidup. Bahkan Tuhan dipolitiki. Kalau tidak berpolitik keyakinan kepada Tuhan, berpolitik adat sama Tuhan. Kalau tidak berpolitik adat sama Tuhan, berpolitik ekonomi. Kalau tidak berpolitik ekonomi sama Tuhan, berpolitik ilmu. Nah, kalau sudah seperti itu, kapan sucinya jiwa kita? Nah, kalau seumur hidup kita selalu berpolitik kepada Tuhan, lah terus jiwa kita sucinya kapan? Nah, kalau seumur hidup pergerakan tubuh kita adalah pergerakan bisnis, sistemnya sistem perdagangan, lah terus raga kita murninya kapan? Ketidakmurnian raga kita dan ketidaksucian jiwa kita, inilah yang membuat kita selalu bermasalah dan tidak ada ujung pangkalnya. Bisnis dengan sistem perdagangan. Seperti apa Pak Web? Mungkin panjenengan belum begitu klik apa yang saya maksud. Panjenengan paham, saya yakin jenengan paham. Tapi saya juga yakin jenengan kurang klik di situ. Contoh, kita berawal dari muslim kan? Ada yang non muslim? Ada? Ada nggak yang non muslim? Nah, saya tanya sama jenengan. Nggak ada. Kita berawal dari muslim kan berarti. Panjenengan tahu? Bapak tahu? Arti daripada bacaan-bacaan sholat dari awal sampai akhir? Tahu? Kecuali Al-Fatihah itu. Artinya aja. Iya, artinya tahu. Iya, arti yang apa yang tertera di situ. Lah iya kan? Standar, Iya, pengertian standar. iya. Tahu kan ya? Iya. Nah, dari awal sampai akhir. Kalau panjenengan tahu, berarti panjenengan paham bahwa sholat kita dari awal sampai akhir itu isinya hanya bermohon, hanya meminta. Iya enggak? Selesai sholat masih ditambah lagi. Ya Allah, hindarkan aku dari mara bahaya. Dekatkan aku dengan rezeki.
Kalau punya kerjaan atau punya dagangan, dagangannya dikaitkan. Lariskan daganganku sehingga aku mendapat keuntungan yang berkah. Kira-kira itu bisnis bukan? Kira-kira itu sistem perdagangan nggak? Mengharapkan imbalan. Karena kita muslim, jadi kita berbicara muslim ya. Tapi non muslim juga sama gitu. Sama, seperti itu sama. Jadi ini ya, mencari keuntungan terus. Ibadah, bentuk ibadah apapun yang kita lakukan itu kita selalu mencari keuntungan di situ. Jadi kita itu terkesan menjual bentuk ibadah kita kepada Tuhan, dan Tuhan membelinya dengan apa yang kita inginkan. Apa yang kita mau. Dan banyak seperti itu. Semua. Bisa saya katakan semua. Semua seperti itu, ya. Jadi bentuk ibadah kita itu kita jual sama Tuhan, dan Tuhan harus membelinya dengan apa yang kita mau. Ini loh. Selama ini loh kita itu seperti itu sama Tuhan. Ya. Aneh nggak gitu? Sampai-sampai menjalankan rukun iman yang kelima saja itu harus apa? Hasil daripada menjalankan rukun iman yang kelima ini, rukun Islam yang kelima ini, harus apa? Harus dicantumkan di nama bagian depan. Iya. Nah, kalau sudah seperti itu, kapan murninya raga kita ini, murninya kapan? Padahal kita difitrahkan ke dunia, diutus ke dunia, dilahirkan ke bumi, itu dalam keadaan murni loh, tanpa apa-apa loh, tanpa titel, tanpa pokoknya apa, nggak ada, murni, benar-benar murni, benar-benar asli, orisinil. Itu bisa bertarung loh itu. Kalau sampai hasil menjalankan rukun Islam kelima ini tidak disebutkan di bagian depan namanya, bisa berantem loh itu. Bisa berantem loh. Tidak ada bedanya dengan bisnis kan? Nah, selama ini kita itu seperti itu. Selama ini kita itu seperti itu. Ketika bermasalah, sebagai seorang muslim, kan diharamkan mencari solusi kepada dukun, diharamkan kan. Sebagai seorang muslim, ketika bermasalah, mencari jalan keluar kepada dukun, itu kan diharamkan. Harus ketemu kiai, mencarinya harus kepada kiai, mencari solusinya harus kepada kiai, meminta solusinya harus pada kiai, minimal ustadz. Kira-kira gitu enggak? Soalnya dulu saya pernah mengalami itu. Makanya saya bisa ngomong, saya pernah mengalami itu. Ya. Gitu kan? Setelah ketemu ustadz, setelah menemui ustadz, setelah menemui kiai,
kiai atau ustadz sudah pasti akan memberikan solusi ketika didatangi oleh sesama muslim yang sedang bermasalah. Solusinya, semisal contoh, saya sedang mengalami masalah hutang. Maka solusi yang diberikan oleh kiai atau ustadz sudah pasti tidak akan keluar dari syariat agama, bukan? Karena kiai, ustadz. Dan itu sudah bagus sebenarnya. Namun sayang, kenapa harus berbisnis gitu loh? Kenapa harus menggunakan sistem dagang? Contohnya seperti apa, Pak? Agar supaya kamu dimudahkan oleh Allah sehingga bisa segera melunasi hutang, baca sholawat nariyah 41 kali. Atau baca surat Al-Ikhlas 21 kali. Terus secara istiqomah. Allah pasti akan melunasi hutangmu. Entah bagaimana caranya. Kenapa harus seperti itu? Gitu loh. Kenapa harus berbisnis? Kenapa harus menggunakan sistem dagang? Kalau tidak dengan kata-kata, nanti hutangmu akan lunas. Males membaca sholawat nariyah kan? Membaca ayat-ayat, males kan? Semangat. Bahkan pembacaannya dibarengi dengan tirakat. Demi untuk mendapatkan keuntungan agar supaya hutangnya lunas.